Intinya nanti haknya Gala harus utuh tanpa ada potongan apapun. Mau katanya buat mayang segala macam itu urusannya Pak Dodi. Sementara untuk Gala full. Dilurusin aja bang, soalnya kita bingung juga nih sama statement dari sana dan Gue aja bingung. Gak usah kalian, gue aja bingung. Oh, langkah apa lagi mereka? Oke. Apa? Udah? bang, mungkin hasil sidang itu sebenarnya seperti apa sih bang? Ya ada. Jadi gini, intinya kalau masalah sidang, pihaknya kita Pak Dodi itu mencabut dua-duanya bahwa tidak mau terlibat di dalam proses permohonan yang telah dilakukan oleh Pak Faisal. Jadi ya silakan aja sendiri, Pak Faisal sendiri, nanti Pak Dodi sendiri. Yang jelas salah satunya kan masalah waris. Kalau waris sudah jelas tadi dari pihaknya Pak Faisal juga sudah bilang kan bahwa yang bisa mereka urus cuman terkait dengan Bibi, ahli warisnya adalah Pak Faisal, istrinya dan Gala. Nah untuk Vanessa sendiri ya itu keluarganya Vanessa, ya itu seperti yang saya bilang dari dulu gitu loh. Jadi memang prosesnya secara hukum itu ya ahli warisnya cuman kalau buat Vanessa itu ahli warisnya adalah Pak Dodi dan Gala. Itu jadi bukan saya mengada-ngada atau saya membela Pak Dodi secara penuh seperti itu, membabi buta, bukan seperti itu. Memang proses hukumnya seperti itu. Justru saya hadir karena ada komitmen dengan Pak Dodi ini memastikan bahwa apa yang nanti menjadi haknya Gala itu tetap harus untuk Gala. Itu komitmennya. Intinya nanti haknya Gala harus utuh tanpa ada potongan apapun. Mau katanya buat mayang segala macam itu urusannya Pak Dodi. Sementara untuk Gala full. Itu yang kita harus pastikan. Bang, hartanya yang mana aja sih bang? Saya nggak mau tahu masalah hartanya, saya nggak ngerti. Yang jelas untuk saat ini kan Pak Dodi nggak tahu masalah hartanya Vanessa di mana, karena kan memang ada di pihaknya Pak Faisal. Tidak ada sedikit pun yang dikuasain oleh Pak Dodi. Tapi permohonan dikabulkan tuh gimana tuh bang? Saya permohonan dikabulkan tuh itu gimana? Permohonannya yang saya nggak ngerti karena itu kan bagian dari proses mereka ya. Saya nggak mau mengomentari itu. Yang jelas tadi sudah mereka yang sampaikan sendiri bahwa apa yang punya Bibi yaitu nanti ke keluarganya Bibi. Tidak ada dibahas masalah Vanessa. Bang, tadi mempertegas saja, sorry saya telat nih bang. Tadi Pak Faisal sempat kan bilang permohonan saya dikabulkan. Iya, Pak Dodi bilang permohonan saya dikabulkan di pengadilan agama. Permohonan ini seperti apa? Iya, permohonan Iya kan dicabut kan akhirnya, diterima kan, dicabut bahwa dia tidak dalam pihak itu lagi. Nanti akan berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendirinya seperti apa bang? Mungkin kalau di Saya nggak mau ngomong dulu, nanti sesuai prosesnya aja ya. Saya nggak mau buka dulu sekarang prosesnya. Jadi masih intinya masing-masing aja, udah. Pihaknya akan menggugat gitu. Oh enggak, saya nggak mau bilang gugat. Yang jelas nanti kalian lihat aja proses hukumnya seperti apa. Yang jelas kita temukan secara proses hukum. Tidak inilah, tidak ngaco lah. berarti tidak akan secara keluarga tidak akan dilakukan? Saya nggak mau komentar masalah hukumnya lagi. Nanti sesuai prosesnya aja. Tapi ada upaya damai atau Kalau masalah mediasi damai kita terbuka, keluarga terbuka kok. Siapa yang bilang nggak terbuka? Cuman kan jangan ada syarat, ada pemaksaan, itu aja. Tapi kalau secara sama-sama, selama ini ada syarat apa? saya nggak mau ngomong, pokoknya intinya tidak ada persyaratan apapun. Intinya kalau mau damai, ya kita duduk bareng-bareng tanpa ada yang merasa lebih hebat, merasa lebih rendah lah. Tapi tadi saya mau mengeluarkan formula katanya mau lapor juga ke pengadilan Jakarta Pusat. Tadi Om Dodi bilang tadi setelah 40 hari akan belum tahu. Saya belum bisa ngomong karena saya lagi konsentrasi buat acara 40 harinya Vanessa. Nah, ini kan sama-sama menginginkan Gala, pihak sana menginginkan Gala, pihak sini menginginkan Gala. Itu dalam prosedurnya seperti apa sih bang? Harus mengajukan kah? Enggak, gini. Kalau itu coba tanya sama pengadilan aja, orang yang ngerti hukum agama. Kan saya selalu bilang sama Pak Dodi, sama Pak Faisal juga kan saya udah sampaikan, tolong panggil yang ngerti hukum agama. Kan dari awal saya bilang, sebenarnya kalau misalnya nurut, sebenarnya lakukan hal itu nggak akan seperti ini.
Cuman kan udah keburu terjadi seperti ini ya mau gimana lagi. Bang, maaf bang, sorry kan antara dua belah pihak seolah kayak terjadi perseteruan perebutan gitu loh. Maksudnya Nggak ada perebutan apa. Apa yang direbutin saya juga nggak ngerti. Yang direbutkan kalau masalah harta yang mana? Ya. Nah kalau masalah Gala kan sudah jelas. Pak Dodi bilang dia nggak mau nanti kejadian seperti Vanessa lagi. Kalau dia nggak perjuangkan, nanti dibilang dia nggak mau ngurusin, dia nggak mempertahankan haknya. Jadi dia juga serba salah memang. Itu satu ya. Kedua, masalah kan saya banyak juga nih diserang di masalahnya nih di media sosial. Seolah-olah saya membela Pak Dodi. Saya tegasin sekali lagi, saya berdiri di samping Pak Dodi untuk memastikan apa yang menjadi haknya Gala itu benar-benar menjadi haknya Gala. Itu aja kepentingan saya untuk sama-sama Pak Dodi. Itu satu. Kedua, dulu pada banyak nih komentar-komentar bilang dulu kan abang berseberangan, dulu abang anti Dodi, kenapa kok sekarang bersama-sama? Itu sudah saya lakukan tahapan itu. Saya dulu berseberangan sama Pak Dodi itu mungkin teman-teman tahu lah, di media juga banyak kok ya kan, jejak digitalnya seperti teman-teman di medsos juga bilang, ingat bang, jejak digital segala macam. Itu udah saya lakukan. Tapi ujungnya apa? Dulu saya bilang sama Vanessa, lo ngapain Nes ketemu bokap lo? Lo kenapa Nes dekat lagi sama bokap lo? Tahu nggak apa jawabannya? Ya saya kangen bang sama papa saya. Saya rindu bang sama papa saya. Setelah saya seperti itu gitu loh. Jadi memang terbukti tidak ada bekas ayah, itu tidak ada. Mungkin bekas mertua, bekas adik ipar itu ada, tapi bekas orang tua itu tidak pernah ada. Karena itu yang disampaikan Vanessa ke saya. Sekeras apapun saya larang dia, ujungnya dia ketemu papanya, dia pelukan, dia nangis, dia curhat, dia jalan sama papanya. Itu yang dilakukan. Cuman kan saya nggak bisa ngomong waktu itu. Setelah saya perang segitunya sama Dodi, kebalikan ceritanya seperti itu, apa saya bisa ngomong sama kalian? Biar aja waktu yang ngejawab. Jadi bukan saya membela diri, enggak. Karena saya tahu Vanessa seperti apa. Tapi pada akhirnya abang sama abang apa Pak Dodi mungkin sekarang? Loh, sekarang saya ke Pak Dodi dari waktu jenazah itu kecelakaan ya. Saya di Surabaya, saya tuh telepon papanya Bibi yang justru pertama kali saya bisa hubungin. Baru Om Dodi. Apa papanya Bibi? Ya udah bang, abang yang urus ya. Itu bahasanya Pak Faisal. Abang, aku nggak perlu lagi ya berangkat ke Surabaya. Nggak usah Om, aku bilang. Aku bisa urus. Dan aku sampai di rumah sakit pun belum ada jenazah Vanessa. Gitu loh. Jadi stop lah, udahlah. Kalian tuh nggak ngerti Vanessa seperti apa. Makanya kalau sekarang Om Dodi seperti itu, ya karena memang seperti itu. Vanessa itu seperti itu. Sekeras apapun saya dulu menentang dia berhubungan dengan Dodi, ujung-ujungnya dia sama Dodi juga. Ya, tidak ada bekas ayah. Dan satu-satunya keluarga dia kan cuma ayahnya sama dua orang itu, ayahnya dan Mayang. Mayang itu adik kandungnya. Terus kalian hujat gitu. Yang kalian hujat tuh adik kandungnya Vanessa. Ingat itu. Saya hanya concern sekarang urus 40 harinya Vanessa. Tidak ada sumbangan, tidak ada donatur. Yang saya paling penting urusan ini nantinya hanya untuk doa aja, udah. Saya nggak mau mikirin yang lain. Bang, katanya pihak keluarga keberatan sama donasi yang digalang sama pihak sana, Bang. Saya nggak ngerti kalau ada keberatan, tapi yang jelas memang bukan hanya dari Pak Dodi, dari keluarga mamanya Vanessa pun keberatan. Tantenya di Surabaya kemarin nelfon saya keberatan masalah donasi itu. Alasannya apa? Saya nggak ngerti, tanya mereka, saya nggak ngerti itu. Yang jelas mereka sampaikan. Kalau saya terserah aja, siapapun yang namanya niatnya berbuat baik ya silakan. Tapi jangan sampai melanggar hukum dan harus sesuai dengan koridor hukum. Apa keluarga tidak dilibatkan bang, keluarga Mbak Manes? Saya nggak tahu apakah dilibatkan atau tidak. Yang jelas kalau dari pihak Om Dodi bilang tidak dilibatkan. Tapi gimana nih bang, sekarang udah terkumpul 1,4 miliar? Ya silakan aja, bukan masalah terkumpulnya. Ini akan jadi masalah atau tidak. Kan kita nggak tahu ini penggalangan dananya seperti apa, uangnya uang siapa, dan nanti dibeli rumahnya berapa segala macam. Silakan aja, nanti kan pasti ada pihak-pihak lain lah yang berurusan dengan itu. Kabarnya Karena mau beli rumah yang itu, Bang. karena menurut saya
kalau secara hukum udah tadi saya lihat ada tayangan juga dari pakar hukum itu salah. Intinya salah itu. Bang, asuransi prudensial sudah cair belum Bang? Belum ada cair sama sekali. Itu akan diambil full sama Pak Dodi apa nanti ada pembagian untuk galanya? Itu sudah saya bilang dari awal. Kenapa saya harus dengan Pak Dodi? Karena saya harus memastikan apa yang menjadi hak Gala itu penuh untuk Gala. Ya, dan itu kesepakatan saya dengan Pak Dodi. Bahwa tidak boleh ada sedikit pun yang kurang untuk Gala. Berarti Artinya ada Itu nanti kekhawatiran akan atau gimana mungkin Bang? Artinya ada kekhawatiran atau seperti apa? Bukan kekhawatiran, harus memastikan. Kalau kekhawatiran saya juga khawatir sama yang sana gitu loh. Kan tidak ada keterbukaan juga. Tapi kan kalian hanya memojokkan kan pihak Dodi terus gitu loh. Kalau Dodi saya akan pastikan nanti akan kalau sudah selesai sebenarnya kita akan publish kok. Berapa? Nah, terus di mana uang itu? Gitu. Bang, Kami akan pastikan itu untuk Gala. tapi tanggapannya gimana nih? Rumah itu mau dibeli seharga 3 miliar, makanya pengumpulan dana Tuh terserah aja itu, terserah aja. Kan saya udah bilang saya nggak mau ikut campur urusan itu. Dan pihaknya Pak Dodi setahu saya tidak dilibatkan. Ada keberatan dari pihak ibunya juga. Nah nanti ya udah kita lihat aja seperti apa. Karena kan kalau memang ada pelanggaran hukum di situ, ya nanti kan akan ada masalah hukum dari situ. Mungkin bukan dari kita, dari pihak-pihak lain yang memang mestinya itu nggak boleh dilakukan seperti itu. Bang, berarti asuransi prudensial yang 500 juta akan diserahkan ke Gala sepenuhnya nanti Bang? Kita lihat nanti seperti apa, karena nilainya sendiri juga Pak Dodi juga belum lihat, setahu saya. Kalau mereka nyebarin itu sekali, yang menyebarkan juga tuh sebenarnya nggak boleh, setahu saya, karena itu juga itu kan data asuransi itu kan lebih sifatnya private ya. Yang boleh membuka itu setahu saya hanya si ahli waris atau siapa yang ditunjuk. Nah, dengan diumbar-umbar seperti itu, apakah boleh? Walaupun dia orang pegawai profesional nggak boleh sebenarnya menunjuk itu pasti ada konsekuensi hukumnya yang jelas. Intinya kita akan terbuka berapa nanti dapatnya, berapa nanti buat Gala, kalian lihat sendiri. Jadi kita jangan berburuk sangka dulu lah. Bang, tapi